Tunggu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are like meet again in the I don't know, this like 6 or 7 meetings, 7 meetings. Bagaimana sejauh ini pembelajaran, Alvin, menurut Alvin rasa dong? Soalnya kuah ini Kang, apa DP nama? So, itu. Dapat lihat layar? Dapat ya Kak, dapat ya. Oke. Dapat lihat layar ini? Yo, dapat ya. Tunggu ya. Menu ini dia. Oke. Pertama-tama sebenarnya yang kayak mau bilang itu adalah pembelajaran itu kemudian mesti berkelanjutan dengan harus ada yang namanya autonomous learning atau pembelajaran mandiri. Kalau kemudian Alvin bisa belajar secara mandiri, itu lebih bagus dibandingkan kemudian harus mau tunggu Pak Kak, mesti mau ini apa di nama? Oh, ada pertemuan dengan Alvin begitu. Yang paling penting itu apa di nama? Curiosity atau rasa ingin tahu. Nah, untuk sekarang orang akan kemudian belajar menggunakan AI. Karena ternyata kemudian pembelajaran dengan AI itu akan sangat membantu dibandingkan kemudian dengan orang belajar secara manual yang zaman-zaman dulu itu misalnya baca buku, walaupun baca buku juga kemudian bisa jadi apa ya namanya, salah satu kemudian referensi untuk orang belajar, tapi dengan berkembangnya teknologi saat ini ternyata AI itu bisa jadi salah satu alat bantu atau tools for orang kemudian bisa belajar bahasa Inggris. So for today's meeting, we are going to discuss about the level up your English with AI atau belajar bahasa Inggris dengan AI. Ya. Sebelumnya Kak mau tanya lu, ini Alvin so pernah belajar nggak? Pernah tes belajar nggak pakai AI, menggunakan AI? Pernah Kak di beberapa aplikasi pernah. Contohnya apa? Kayak Elsa Elsa speaking, bagus. sama Kemudian, apa yang satu dari pokoknya pernah lah ya. Iya, pernah. Oke. Sekarang kemudian orang cari tahu kenapa kemudian orang harus belajar menggunakan AI. Atau kenapa orang mesti pilih AI dan sebagai orang referensi. Yang pertama itu karena ternyata AI atau akses AI itu sudah sama dengan dulu kemudian terbatas. Sekarang tersedia 1 kali 24 jam selama 7 hari 1 minggu. Itu akses belajar, orang belajar tuh kapan saja tanpa batasan waktu. Jadi kalau misalnya orang ada waktu luang, AI itu dia bisa sangat kemudian membantu orang daripada orang kemudian atau misalnya nggak ada kegiatan tuh gabut, bisa belajar kapanpun. Kemudian yang kedua tuh dengan AI itu orang bebas dari zona penghakiman. Maksudnya apa? Ketika orang belajar, ketika ada guru atau misalnya ini, orang biasanya takut salah. Apa yang DP arti ini dia atau bagaimana orang belajar ini dia? Atau ragu-ragu lah mau baca. Tapi ketika orang belajar menggunakan AI, contohnya misalnya ChatGPT. Orang misalnya belajar dengan AI itu speaking dengan ini dong, bicara dengan ChatGPT. Itu boleh ketika orang misalnya coba hello ChatGPT, saya ingin belajar bahasa Inggris, bantu saya melatih bahasa Inggris saya dengan berbicara dengan saya. Nah, nanti dia bakalan belajar berbicara bahasa Inggris dong. Nah, disitulah kemudian orang bisa praktek. Nah, uniknya kemudian ada yang namanya pembelajaran personal.
Jadi materi yang kemudian dia mau bilang itu sesuai dengan DP kemampuan. Jadi kalau dalam bahasa atau linguistik itu level bahasa itu dia ada A1 sampai dengan C2. Jadi A1 itu beginner, A2 itu dia beginner atas, kemudian B1 itu intermediate, B2 itu upper intermediate, C1 itu advance, kemudian C2 itu dia proficient. Jadi lancar sekali. Nah, orang boleh belajar itu atau boleh komunikasikan dengan AI. Jadi orang bilang, oh, saya ingin belajar bahasa Inggris dasar sekali. Nah, itu ternyata maksudnya DP keunggulan itu. Kenapa orang pakai AI? Kemudian yang dibuat terakhir itu tentu saja DP umpat balik instan atau DP koreksi langsung. Misal kemudian orang kemudian bikin salah, bukan bikin salah sih, kayak mungkin orang praktek kemudian salah, secara otomatis dia bakalan mau koreksi Pak orang. Oh, mungkin it's more better if you say this, for example, misalnya. Ketika orang salah berucap. Nanti kemudian orang akan praktek bagaimana kemudian DP penggunaan. Kemudian, nah ini, berlatih percakapan speaking. Yang tadi sama dengan Kak bilang, ada simulasi role play. Jadi orang itu dia boleh berlatih skenario di dunia nyata. Contoh misalnya, saya ingin berlatih bahasa Inggris. Bantu saya berlatih bahasa Inggris seolah-olah misalnya saya ada di mana? Saya ada di toko atau di kasir. Di apa namanya? Kafe misalnya. Jadi orang boleh langsung atau misalnya di restoran, bandara atau kantor. Orang boleh langsung praktek apa yang orang pelajari kemudian dalam bahasa Inggris. Kemudian yang tadi koreksi pengucapan. Menggunakan voice input untuk melatih aksen dan intonasi. Karena orang Indonesia tentu saja ketika orang bicara bahasa Inggris ada aksen yang tidak atau ada intonasi itu mungkin kurang tepat. Nah, itu boleh dari AI itu mengkoreksi pengucapan. Kemudian ada partner dialog. AI dapat merespon secara alami layaknya penutur asli. Nah, kalau dulu AI itu masih suara robot, tapi kalau sekarang yang Kak ada coba di ChatGPT, Gemini dengan Elsa, apalagi Elsa yang memang sudah khusus di aplikasi, itu alami, natural sekali. Dan apa namanya DP itu bagus. Contoh misalnya DP prompt tuh, bertindaklah sebagai teman di London yang sedang mengajak saya keliling kota. Nah, atau bertindaklah sebagai kasir yang sedang menerima pesanan dari saya. Atau misalnya bertindaklah sebagai guru yang menanyakan tugas kepada saya selaku mahasiswa misalnya. Nah, orang boleh pakai prompt ini dia. Jadi kemudian orang boleh DP namanya? Dapat kemudian feedback dari dia. Kemudian ada ini meningkatkan kemampuan menulis. Jadi analisis grammar itu Kak coba itu ternyata lebih bagus. Jadi ketika orang belajar tuh misalnya orang ketik dalam bahasa Inggris. Kemudian habis itu di bawahnya tulis koreksi tata bahasa Inggris saya yang saya tuliskan. Itu otomatis dia mau bilang. Atau misalnya jelaskan tata bahasa, misalnya ketika dia koreksi tuh, jelaskan tata bahasa yang benar dalam bahasa Inggris. Dia akan jelaskan. Jadi sangat membantu buat orang untuk berlatih menulis. Kemudian penyesuaian gaya bahasa dari tulisan yang kasual ke formal. Ada kan yang kemudian orang ubah tulis sesama teman dengan orang guru atau orang atasan atau orang bos, itu kan pasti beda. Nah, itu ada penyesuaian gaya bahasa. Kemudian brainstorming ide. Jadi orang boleh mau diskusi dengan AI dalam bahasa Inggris itu dia. Ketika orang buat tulis tuh misalnya orang mau cari ide, mau buat misalnya buku panduan belajar filsafat misalnya seperti itu. Itu ide boleh. Dia bilang, oh, orang boleh mau diskusi dengan dia. Dengan misalnya orang ubah tulis apapun itu boleh sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman Kak, aman. Oke, aman, lanjut. Kemudian ada kosakata dan membaca. Nah, tentu saja ketika orang belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, vocabulary atau kosakata itu yang paling penting. Nah, di dalam AI, konteks kalimat itu ketika orang belajar kata baru itu apa dia namanya? Yang AI Dabek yang tidak orang boleh cari tahu. Oh,
ternyata ini DP maksud, konteks DP konteks kalimat dong. Dan orang akan, kalau misalnya orang bikin prompt tuh, misalnya buatkan saya cerita pendek dalam bahasa Inggris untuk level pemula misalnya. Nanti belajar di situ, oh dia tuliskan cerita, kemudian orang baca, habis itu orang cari atau coba untuk pahami, oh apa DP maksud ini dia dengan kosakata. Nah, atau bisa orang kostumisasi, orang misalnya buatkan cerita pendek yang memuat kosakata atau vocabulary tentang misalnya orang baru belajar, misalnya tentang peralatan dalam rumah, misalnya lemari, pintu, jam atau jendela. Nah, itu orang boleh konteks, boleh bikin ini situ. Kemudian ada penyederhanaan teks, mengubah artikel berita sulit menjadi level pemula. Kalau misalnya orang baca berita, kemudian online tuh, misalnya CNN atau CNBC, yang di berita itu misalnya tentang konflik, misalnya sama dengan sekarang ini perang di Timur Tengah. Orang boleh kemudian sederhanakan DP teks. Bukan kemudian langsung translate jadi bahasa Indonesia, tapi orang boleh sederhanakan untuk kemudian orang belajar DP teks bahasa Inggris itu dia seperti apa. Kemudian, ini daftar kata tematik yang tadi. Jadi, orang boleh minta kosakata khusus yang misalnya orang baru belajar atau yang baru terang ini untuk kemudian orang pelajari tentang suatu topik misalnya. Dan itu bisa membantu orang. Seperti itu. Kemudian ada asisten pendengaran atau listening skills. Jadi, ketika orang kemudian belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, jadi orang bisa belajar dengan yang namanya, ada yang namanya notebook LM, kalau Alvin pernah dengar. Jadi orang boleh belajar materi apapun, orang boleh membuat audio, video, atau teks, atau flashcard, atau kemudian analisis orang kemampuan seperti itu. Dan DP konten tuh disesuaikan dengan orang peminat. Misalnya orang suka sepak bola, orang boleh sesuaikan DP orang peminat itu dia. Ya, orang pengen belajar bahasa Inggris tentang sepak bola misalnya. Dan kemudian orang minta buatkan video. Pasti di AI itu dia boleh membuatkan seperti itu. Kemudian latihan pemahaman yang tadi. Orang boleh belajar, kemudian buat kuis dari transkrip video atau audio. Contoh misalnya ada berita. Aduh. Ada berita. Orang kemudian boleh baking kuis dari berita tersebut berupa audio atau video. Sehingga kemudian melatih orang listening skills. Dan tentu saja dengan level kesusahan yang orang boleh sesuaikan. Yang misalnya kalau sama dengan Alvin mungkin beginner atau pemula. Kemudian eksplorasi aksen. Jadi kalau orang misalnya so lancar dengan aksen Amerika misalnya, kadang kayaknya terlalu gampang aksen Amerika. Coba misalnya aksen British atau Australia. Bahkan pasti bakalan lebih menantang gitu untuk orang belajar. Seperti itu. Kemudian selain kemudian belajar bahasa Inggris, tentu saja manfaat AI itu ternyata ada banyak. Dengan di zaman sekarang ini dia, menurut Pak sendiri harus belajar AI. Walaupun cuma dasar atau cuma prompt engineering, harus belajar. Karena kedepannya kayaknya bakalan lebih enak atau lebih gampang untuk belajar bagi orang yang kemudian menguasai prompt engineering. Yang pertama itu dengan AI orang boleh bikin yang namanya manajemen waktu atau susun rencana belajar harian yang kemudian sesuaikan dengan orang jadwal. Oh, kita ada kuliah jam begini sampai begini. Kita ada kerja misalnya jam pagi ini sampai begini. Itu ketika orang jelaskan di AI selama dalam waktu 1 minggu itu, dia bakalan backing orang manajemen waktu, bagaimana kemudian orang boleh belajar di sela-sela orang kesibukan. Kemudian boleh tentukan orang target spesifik. Misalnya, ini nanti Kak mau tunjuk nanti habis sana. Jadi itu ada kelemahan yang kemudian orang nggak tahu, itu kemudian bisa dia analisis.
Kemudian pelacakan kemajuan. Nah, ini juga ketika orang misalnya belajar, ketika ada AI, itu bakalan lebih bagus dong. Mungkin langsung contoh juga, Kang. Coba ya, langsung contoh mungkin. Tunggu ya. Langsung contoh. Ini, tunggu ya. Dapat lihat Dapat lihat ini layar, Alvin? Enggak, Kang? Enggak dapat lihat, Kak. Tunggu ya. Oke. Dapat lihat? Ada dapat lihat, Kak. Oke. Nah, jadi susah dia Kang prom. Ini ya. Coba nih. Nah, ini prom yang kayak Anda coba bikin sendiri. Dan ternyata gila. Jadi orang boleh belajar atau kemudian sama dengan kalian ulang-ulang materi dari sini. Jadi, Anda adalah seorang guru bahasa Inggris. Bantu saya belajar. Saya ingin Anda memberikan soal-soal bahasa Inggris dengan pilihan ganda. Biarkan saya menjawab soal tersebut. Setelah itu, jelaskan mengapa pilihan itu benar atau salah. Jelaskan per pilihan ganda yang ada. Maksimal 10 soal per level. Jika saya berhasil menjawab dengan benar semua soal tingkatan level kesulitan yang ada, saat mulai level yang baru, mulai dari nomor 1 kembali. Mulai dari level bahasa Inggris A1 untuk pemula sampai dengan C2 untuk yang sangat mahir. Coba ya, misalnya orang tes baking nang DP prom. Orang baking ini dia akan kemudian baking DP soal yang berdasarkan dari prom yang ada baking di atas ini dia. DP question, DP pertanyaan. Dapat lihat jelas tuh DP layar, Vin atau? Dapat lihat, Kak. Dapat lihat. Oke, ya. Contoh misalnya ini dia. Lengkapi kalimat berikut ini, toh. Lengkapi kalimat berikut ini. She ... a doctor. Toh. Jadi ada DP pilihan. Kemudian kalau misalnya orang nggak tahu, itu ada yang namanya petunjuk. Jadi orang boleh lihat DP petunjuk di sini. Contoh misalnya ini jawaban kira-kira apa? Orang sudah belajar kan tuh ini. Is. Nah, is. Tak. Nah, dia langsung muncul tuh. Is adalah to be yang tepat untuk subjek tunggal orang ketiga. She, he, it. Tuh, langsung dia kasih penjelasan. Jadi orang langsung tahu, oh iya betul ini dia. Tampilkan petunjuk. Ah, ini dia langsung ada. Kemudian selanjutnya, pilih kata tepat untuk melengkapi. Ini titik-titik are my friends. Berarti apa ini kira-kira? That, this, it, this. This. Yang mana ini? B atau D? B. B. Siapa gong B? Karena jamak. Iya, karena jamak friends. Oke, you are. Jadi are itu dia berarti lebih nih. These. Kata jamak sesuai dengan kata kerja are dengan kata benda jamak friends. Toh? DP petunjuk lagi ada. To be jamak are dan benda jamak. Oke. Selanjutnya misalnya. Kata kerja apa yang benar untuk mengisi bagian yang kosong? They ... breakfast at 7 a.m. every day. Apa kira-kira ini? Kata kerja apa yang benar untuk mengisi bagian yang kosong? They ... breakfast at 7 a.m. every day. Mereka makan sarapan pagi pada pukul 7 pagi setiap hari. Berarti apa kira-kira? It. Nah, kalau semisal orang nggak tahu, orang boleh ini. Ini adalah kalimat menyatakan rutinitas harian, every day. Ingat aturan simple present tense untuk subjek they. Jadi it. So, dalam simple present tense untuk rutinitas they menggunakan kata kerja bentuk dasar verb one tanpa tambahan apapun. Bayangkan tuh, ketika orang belajar di sini, oh, ini dia. Jadi orang boleh langsung tahu DP penjelasan sekalian. Baru lengkapi bagian rumpang berikut. I have a car. ... car is red. Berarti apa? My.
My car, very good. Jadi my adalah kata sifat kepemilikan yang tepat untuk subjek I, saya, yang berarti mobil saya. Oke? Kemudian pilih preposisi yang tepat. The book is titik-titik the table. Berarti apa kira-kira? Kalian super kasih kayaknya ini. On. Nah, kenapa kong on kira-kira? Karena di atas. Nah, menempel di atas permukaan. Menempel di atas permukaan. Preposisi ini bermakna menempel di atas permukaan. Berarti on. On digunakan untuk menunjukkan posisi di atas sebuah permukaan seperti buku yang diletakkan di atas meja. Oke? Kemudian lanjut. Kata yang tepat. Titik-titik is your name. Berarti apa kira-kira? Oh, gampang sekali nih. What? What? Very good. What? Apa yang digunakan untuk digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu, dalam hal ini menanyakan nama. Oh. Kata informasi tentang konsep identitas dan ekuivalen kata Indonesia. Isi dengan artikel yang benar. He is titik-titik. He is eating titik-titik apple. Berarti apa? N. Nah, siapa kong N? Because Siapa? apa ya? Nah, jadi kalau terang klik ada di jawaban sini. Tak. Nah, gunakan N karena kata apple diawali dengan bunyi vokal. Vokal apa? Oh, vokal. A, I, U, E, O. O. Toh? Dia langsung jelaskan di sini. Nah, perhatikan bunyi huruf dan bunyi pertama dari kata apple. Apakah itu bunyi vokal atau konsonan? Toh? Langsung dia bilang. Kemudian pilih bentuk kata benda yang benar. I have two. Titik-titik. Apa berarti? Brothers. Yang mana? Ada yang apostrof ini atau yang mana? Yang ini? A. Yang A. Oke, jadi langsung ada penjelasan. Karena jumlahnya two atau dua, kata bendanya harus berbentuk jamak dengan menambahkan akhiran s. Toh? Jumlahnya lebih dari satu, kata benda noun biasanya harus diubah ke bentuk jamak atau plural. Kan ada penjelasan. Baru apa anonim? Lawan kata dari hot. Nah, hot apa berarti? Oh, cold. Cold. Nah, itu dia, dingin, yang merupakan lawan kata langsung dari panas. Kemudian it is 8. Dalam bahasa Inggris, cara membaca jam tersebut adalah sudah. Berarti ini cara membaca ini apa berarti? 8 o'clock. 8 o'clock. Betul sekali. Ini untuk menunjukkan waktu jam tepat. Jadi tabel kata tunjuk ada selesai. Nah, ketika selesai, kemudian orang boleh tambah pertanyaan lainnya. Dapat ini? Nah, DP orang boleh pilih. Kemudian apakah peluang perbaikan? Kemudian DP jumlah pertanyaan berapa? Atau DP kesulitan, tingkat kesulitan. Apakah lebih sulit? Misalnya orang masih misalnya orang mau so benar semua dong tuh. Orang minta yang lebih sulit DP soal, betul nggak? Iya. Nah, atau misalnya orang masih salah-salah. Ketika orang belajar, masih salah-salah. Berarti orang pilih yang DP kesulitan hampir sama atau setara dengan DP yang orang ini dia. Atau malah orang salah semua atau banyak sekali yang salah. Berarti orang kasih turun DP kesulitan lebih mudah. Tapi karena ini level A1 yang dasar itu masih lebih gampang. Sekarang coba misalnya lebih sulit orang bikin. Ini game ini, Kak. Ya? Game ini. Game ini. Jadi game ini ya, tapi ini kalau nggak salah yang pro, DP pro. Karena kan ada waktu itu ada bonus, cuma kayak waktu itu ada bayar cuma 3.000 kalau nggak salah. Udah bayar akang. Nah, ini DP level so A2. Ini so bukan A1 tapi so level A2. Menengah, pra menengah. Oke. Ya, kalau Alvin masih boleh kemudian dapat Iko. Oke? Oke. Yang pertama adalah lengkapi kalimat berikut dengan bentuk kata kerja yang tepat. Yesterday I titik-titik to the supermarket. Berarti apa? Go to the supermarket. Go to. Yes. Salah ternyata. When? Kenapa kong salah? Karena ada kata yesterday di sini. Yesterday berarti apa?
Kemarin. Kemarin. Oh, kata yang Maka sudah ketika orang lalu. misalnya kemarin, dia bilang, kata go adalah bentuk dasar present sedangkan keterangan waktunya adalah kemarin. Berarti verb 2 dari go apa? Went. When. When adalah bentuk lampau dari go yang tepat digunakan untuk kalimat simple past tense dengan keterangan waktu yesterday. Toh? Jadi langsung bilang go, kurang tepat. Ada DP penjelasan, ada DP ini, toh. Nih, pernah perhatikan kata yesterday, toh. Siap, siap, siap. Selanjutnya, pilih opsi yang paling tepat. The baby titik-titik right now. Berarti apa? Sekarang berarti is sleeping. Is sleeping right now. Oke, betul sekali. Jadi ini is sleeping itu adalah present continuous tense. Karena ada kata keterangan right Sekarang. now. Sekarang digunakan untuk mengatakan aksi yang sedang terjadi tepat pada saat dibicarakan right now. Bukan aksi yang sedang langsung. Right? Lanjut. Lengkapi kalimat perbandingan berikut. My new laptop is titik-titik than the old one. Berarti apa kira-kira? Dan the Kalau kita old tunjuk, membandingkan dua benda menggunakan kata than. berarti More fast. more fast. Apakah more fast betul? Nah, ternyata yang lebih tepat itu faster. Kenapa kok faster? Karena kata sifat dengan satu suku kata, bentuk perbandingan lebih dimuat dengan menambahkan akhiran er. Oh. Jadi my new laptop is faster. Jadi kita pilih laptop baru lebih cepat dibandingkan dengan yang lama. Kalau more fast itu dia sebenarnya ini apa dia nama? Bisa juga, tapi harus ditambah er di sini, more faster than the old one. Itu bisa betul. Tapi itu dia bilang kalimat ini menggunakan kata benar menggunakan kata than. Kata fast hanya memiliki satu bunyi suku bunyi. Oke? Paham? Atau ada pertanyaan? Aman. Oke, lanjut ya. Isi bagian rampung dengan penentu kuantitas yang benar. Isi bagian rampung, bagian rumpang. How titik-titik water do you drink every day? Jadi apa kira-kira? How much? How much? Nah, jadi water bisa dihitung secara satuan tanpa wadah. Jadi much. Kenapa kok much? Karena water itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Iya, Tapi karena dia ini kan kalau wadah tuh tanpa wadah. Tapi kalau ada wadah, ini beda lagi pasti. Much digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung satu persatu. Uncountable noun. Seperti cairan. Nah, water kan cairan tuh, nggak bisa dihitung. Lanjut. Pilih bentuk waktu yang tepat. Look at those dark clouds. Lihatlah awan hitam tersebut. It titik-titik rain. Rainnya apa? Berarti hujan. Nah, berarti apa kira-kira? Will. It will rain. Apakah it will rain? Will. Salah. Yang betul itu adalah is going to. Nah, kenapa kok is going to yang paling benar? Karena struktur be going to digunakan untuk memprediksi sesuatu di masa depan. Karena ada tanda atau bukti yang jelas terlihat saat ini. Jadi dia bilang, lihat ada awan hitam tuh dia. Ini pasti akan hujan. It is going to rain. Kalau will sering digunakan untuk keputusan spontan atau janji, bukan untuk prediksi yang memiliki bukti visual kuat saat ini. Paham nggak kira-kira ada beda? Iya. Jadi kalau it will rain, berarti will ini dia belum tentu dia bakalan hujan. Belum tentu kan dia bakalan hujan. DP bukti itu dia belum ada atau belum dapat lihat kalau mau hujan atau enggak. Oke? Tapi kalau is going to itu sudah lihat. Sudah lihat awan DP hujan sudah pakalari. Jadi dia langsung bilang pasti is going to rain. Paham? Oh, paham.
Boleh ini, boleh sambil catat ya kalau misalnya ini. Supaya orang boleh belajar lagi habisan. Oke, Ya, Kak. lanjut. Kemudian kata bantu modal verb. Apa yang tepat di sini? Jadi modal verb itu apa? Kata bantu modal ya. Mm-mm. You look tired. Kamu kelihatan lelah. You titik-titik go to bed early. Kamu harus pergi tidur lebih cepat. Kira-kira apa? Modal verb. You must to. You must to. Yang mana? A atau mana? Mau A. tampilkan petunjuk ya? Apa tunjuk lo? Kalimat kedua bertujuan untuk memberikan sebuah saran atau anjuran yang positif kepada orang yang terlihat lelah. You must to. Acting salt. Should. Yang mana nih? A atau C? Oh, must to, must to. Yang benar tuh C. Jadi kata mas itu tidak pernah diikuti oleh partikel to. Oh, Oh, jadi tapi to kenapa dia ini. tulis to di situ? Jadi kalau mau pakai mas, berarti apa? You must. You must go to. You must go No. bed early. Ya, go bed early. Jadi kalau pakai should, dia harus ada kata bantu untuk memberikan saran atau nasihat yang baik bagi seseorang. Jadi you should go to bed early. Jadi karena ngana lala, astaga. Jadi should ini dia itu kalimat saran atau kalimat anjuran. Jadi nggak Kalau should ini kalau dia must selain iyo. Jadi kalimat saran atau kalimat anjuran. Jadi you should go to bed early. Sedangkan kalau mau pakai must, dia ini boleh pakai to. Jadi you must go bed early. Ini you must go bed early. Oke, karena ada paham? to di situ. Ya, ya, ya. Itulah, makanya AI itu dia menurut PKN sangat membantu sekali. Kemudian, preposisi waktu yang benar. My birthday is, kira-kira yang mana? Kalau bulan. Kalau bisa saran petunjuk. Oke, tampilkan petunjuk. Proposisi spesifik. Berarti at. Sayang sekali salah. Jadi, at itu dipakai untuk waktu yang spesifik. Contohnya, misalnya, my birthday is at 8 a.m. Jadi pada jam berapa? Jam 10. Atau my birthday is at August. Ada DP tanggal di sini, bukan cuma bulan, harus ada tanggal. Paham? Tapi di Jadi, petunjuk tadi dia bilang spesifik. spesifik. Jadi nama bulan memiliki preposisi spesifik yang sama dengan preposisi untuk tahun. Jadi kalau tahun itu tahun dengan bulan itu pakai in. Jadi misalnya I went to Baltim. I went to Baltim in January misalnya. Kalau misalnya mau pakai dia kok bukan pakai on, dia harus ada tanggal. Jadi my birthday is on August, misalnya tanggal 15, on August 15. Jadi harus ada tanggal di sini, spesifik. Kalau at itu lebih spesifiknya ke waktu. Jadi DP waktu harus ada. Jam. Jam dia spesifik. Coba lihat di sini tuh. Iya. Oke, paham? Paham. Ini masih B1 ini, masih A2 ini dia. Jadi nggak mesti belajar. Kemudian lengkapi kalimat ini dengan bentuk yang tepat. I don't like going to crowded place. Saya tidak suka pergi ke tempat yang ramai. I prefer titik-titik time at home. Apa kira berarti? Tampilkan petunjuk. Kata prefer seringkali diikuti oleh kata kerja yang difungsikan. Gerund. Nah, berarti ada DP ini gerund. Berarti apa itu kira-kira? Apa? Nggak dapat lihat DP petunjuk yang di bawah. Yang mana? Ini. Sudah cuma ini.
Nggak dapat lihat atau dapat lihat? Tapi belakang sering di kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda. Geren. Geren. Berarti apa? Apa geren? Aduh, so lupa lagi geren. Geren itu dia adalah kata tambahan. Kalau kayak mau bilang, Anda semua langsung tahu pasti. Pilih aja dulu yang mana. Kata I prefer spending time at home. Coba kira-kira yang mana? Spending. To spending? Maybe. Spending. Hampir betul, tapi yang betul adalah spending. Jadi, spending ini itu kemudian bukan present continuous tense. Oke. Spending ini dia adalah spend itu kata benda kemudian diikuti dengan ing, jadinya jadi geren. Jadi sebuah kata kerja yang menyatakan preferensi seperti like, love atau prefer, kita sering menggunakan bentuk geren, verb ing. Jadi kata kerja yang kemudian dia berfungsi sebagai kata benda, yaitu prefer time at home. Nah, kalau to spending ini kurang tepat karena gabungan partikel to diikuti bentuk ing. Jadi to itu ya pasti umumnya diikuti oleh verb satu. To spend. Misalnya, to spend lagi betul, tapi kan yang enggak ada to spend di sini toh. Iya. Jadi, oke, paham? Paham. Berikutnya, lengkapi question tag. Pertanyaan penegas berikut. She likes coffee. Dia menyukai kopi. Titik-titik, she. Jadi, dia menyukai kopi, kan? Kalau DP bahasa Indonesia dong. Dia menyukai kopi, kan? Berarti apa? Tampilkan petunjuk. Perhatikan bahwa kalimat utamanya berbentuk positif dan menggunakan simple present tense untuk subjek tunggal si. Simple present tense. Ayo, kata kerja loh. Likes kata kerja. Berbentuk positif ya? Tahu lagi ya. Kira-kira yang mana? Perhatikan bahwa kalimat utamanya berbentuk positif. Si likes does coffee. Berarti apa kira-kira? Kayak yang tunjungnya atau belum ya? Kayaknya sudah deh. Pertemuan keberapa kalau nggak salah? Kayak yang tunjung ini dia. Doesn't. Very good. Jadi kalau DP kalimat positif, DP nama? Question tag atau pertanyaan penegas itu pasti negatif. Begitupun sebaliknya. She does not like coffee. Does she? Jadi dia jadi positif. Jadi kalimat positif dengan kata simple present orang atau orang ketiga tunggal likes membutuhkan kata bantu negatif. Doesn't untuk melengkapi question tag. Oke? Paham? Atau ada pertanyaan? Aman. Oke, berikutnya. Pilih kata kerja yang tepat. I was writing a Python script when the computer suddenly. Saya sedang menulis skrip Python atau bahasa pemrograman ketika komputer tiba-tiba titik-titik. Apa berarti? Kata petunjuk, kalimat ini menceritakan sebuah aksi panjang di masa lalu. Was reading. I was writing a Python script when the computer suddenly. Past simple. Jadi ini past continuous tense. Kalau nggak salah. Past continuous tense. When the computer suddenly tiba-tiba. Arti crash saya sedang menulis rusak atau hancur. Crash. Jadi ini past simple tense kayaknya. Crash. Berarti apa? Crash it?
Apakah benar Crashed? Yes, betul. Jadi past simple tense itu dia pernah pakai verb 2, yaitu mendeskripsikan kejadian singkat yang tiba-tiba menyela sebuah aksi panjang. Oke, paham? Jadi kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke? Selesai. Nah, setelah orang selesai, kemudian DP skor. Berarti orang salah berapa? Salah 6 dari 20 pertanyaan. Akurasi 70%. Toh? Terus apa yang setelah orang mau baking ini dia? Ternyata orang boleh baking analisis performa. Atau analisis apa yang perlu orang perbaiki. Atau apa yang perlu orang belajar. Masa sih? Coba orang klik ini dia. Jadi analisis performa ini membantu orang untuk orang lebih tahu, oh bagian mana yang orang mesti mau belajar atau mau improve. Jadi enaknya AI begitu, ketika orang misalnya ingin tahu atau misalnya orang mau belajar saja lebih memudahkan. Oke. Berapa menit orang ini dia? Masih 15 menit lagi. Oke. Nah, ini dia bilang. Sorotan, tata bahasa dasar kosakata. Kamu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang konsep dasar bahasa Inggris, termasuk penggunaan to be, kata ganti pronouns, kata sifat kepemilikan, serta kosakata sehari-hari seperti angka waktu dan artikel. Nah, ini nanti kalian mau kirim pangan ya. Ini dia. Boleh. Area fokus, ini dia bilang. Mesti fokus di past tense atau kata kerja tidak beraturan, irregular verbs. Kemudian kata sifat perbandingan. Nah, ini kata sifat perbandingan. Future tense tadi. Kemudian preposisi waktu. Kemudian gerunds. Nah, gerunds tadi apa? Kamu masih ingat? Kata tambahan ing tadi. Iya, kata tambahan ing berarti berfungsi sebagai apa dia? Kata kerja yang berfungsi sebagai kata apa tadi? Jadi dia namanya gerund itu dia adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda atau pelengkap. Jadi verb 1 tambah ing yang tadi nggak bilang, no? Oke. Kata kerja sebagai kata benda. Yang berfungsi sebagai kata benda. Oh. Masih dapat lihat layar? Masih, Kak. Ini kayak buka WA dulu ya. Aduh, tuh minum air dulu. Iya. Iya. Oke. Kemudian tunggu ya. Oh, masih proses. Kemudian setelah itu, orang boleh kemudian baking panduan belajar. Jadi setelah orang analisa, ini dia tuh. Orang analisa DP ini. Ini layar betul. Orang boleh baking panduan belajar. Jadi panduan belajar, orang tinggal klik. Tinggal klik, baru dia bakalan kasih muncul. Tapi kan Kak, kalau orang pakai AI itu banyak yang harus bayar. Kayak Duolingo aja kan harus bayar. Harus bayar. Oh enggak, Duolingo enggak bayar. Tapi dia pakai yang DP nama hati. Stamina kalau enggak salah, DP nama Stamina. Iyo, DP Stamina itu. Cuman kan enggak lama. Jadi minimal dalam 1 hari itu dia pakai dulu yang Stamina yang ada. Nah, ini panduan belajar. Langsung dia ini tuh. Orang boleh mau buat, boleh bikin kuis. Kartu tanya jawab, infografis, halaman web. Tapi ini cuma kalian mau kirim mau ekspor jadi dokumen. Jadi ketika kalian ekspor jadi dokumen, itu boleh kemudian belajar tunggu ya, bagikan siapa saja memiliki link. Jadi Alvin boleh kemudian lihat di sini apa yang kemudian Alvin boleh mau belajar akan. Itu kalian so kirim di WA.
Kemudian apa lagi? Oh tadi kan yang ini. Kalau DP prom itu Kak, Nanti boleh DP turun. Prom ini KN mau ini. Ini KN DP Prom ini KN cuma ada coba-coba. Jadi KN belajar sendiri dong. Oh, DP Prom. Nah, makanya tuh KN bilang, orang mesti belajar yang namanya Prom Engineering. Jadi Prom Engineering itu dia kemudian membantu 4 orang untuk bisa belajar lebih bagus. Oke, sudah. Oke, simpelnya seperti itu ya. Kemudian, orang boleh kemudian bikin kartu yang namanya kartu tanya jawab. Ketika orang bikin kartu tanya jawab, jadi Alvin di sini tuh. Dia bakalan mau bikin yang DP nama flashcard. Flashcard itu dia kartu yang orang kemudian boleh belajar akan sendiri manual. Jadi saran pakaian ngana baking ini dia, baru ketika ngana lancar di salah satu di level, misalnya A1 kan tadi sudah salah. A2 berarti ada kata-kata yang salah. Ulangi sampai tidak ada yang salah, baru kasih naik DP kesulitan. Contoh misalnya ini, ini berdasarkan dari ngana kesalahan yang tadi. Bentuk lambung berdua dari kata kerja go, berarti apa? When. Toh, I went to the supermarket yesterday. Berarti betul. Selanjutnya, misalnya kata depan menggunakan akhiran er seperti faster. Berarti apa dia? Kapan kita menggunakan akhiran er kok? Kapan kita menggunakan akhiran er seperti faster? Kapan kira-kira? Ketika apa? Membandingkan dua hal tadi. Membandingkan dua hal untuk membentuk kata sifat pembanding komparatif yang hanya memiliki satu suku kata. Oh iya betul. Jadi untuk membandingkan kata sifat perbandingan komparatif yang cuma punya satu suku kata. Jadi satu suku kata itu dia sama dengan tadi itu. Fast jadi faster. Kemudian selanjutnya penggunaan is going to versus will untuk masa depan. Berarti apa kira-kira? Is going to sudah jelas tanda-tandanya. Oke, will berarti apa? Secara general will, oke? Iya. Nah, jadi is going to gunakan saat memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan tanda atau bukti fisik saat ini. Jadi sudah lihat dong DP tanda-tanda, oke? Kemudian selanjutnya aturan kata kerja yang mengikuti modal verb seperti should, must, dan can. Berarti apa kira-kira? Yang mengikuti modal verb seperti should, must, can. Apa berarti kalau pakai should, must dengan can berarti? Should saran, must harus. Can. Ya, hampir betul, tapi yang betul itu adalah dalam bentuk dasar verb. Apa itu? Kata kerja harus pokoknya DP penjelasannya. Tapi DP ciri-ciri salah satunya adalah kata kerja harus dalam bentuk dasar atau verb 1 tanpa partikel to. Tadi kan ini tadi toh. You should go, tuh bukan you should to go, oke? Iya. Paham? Lanjut. Preposisi waktu untuk bulan dan tahun. Tadi apa berarti? Bulan dan tahun. In. Very good. Toh, in August in 2023, oke? Oke. Lanjut lagi. Preposisi waktu untuk hari dan tanggal spesifik. Berarti apa? On Monday, on August 15, toh? Seperti yang kalian bilang tadi. Jadi kalau ada bulan, kalau ada DP tanggal, berarti on. Jangan pakai in, oke? Begitupun kalau apa DP nama? Hari dia pakai on. Kalau jam pakai apa kira-kira? At. Oke, very good. Nah ini sudah kayaknya tadi at, toh? Dan seterusnya. Jadi Alvin boleh kemudian belajar secara mandiri menggunakan AI. Ini kalian belum coba di ChatGPT sih, tapi sejauh ini Gemini itu bagus sekali untuk belajar. Oke? Nanti kita coba lagi di ChatGPT no Kak. Ayo, nanti kita coba lagi di ChatGPT kemudian Oke, kemudian tunggu ya. Balik ke yang mana tadi? Suka tutup tadi. Oke, yang tadi. Nah, itu toh.
Jadi Alvin so lihat kemudian bagaimana AI bisa kemudian membantu dan empat orang. Nah, ini dia kemudian yang jadi masalah, yaitu tantangan dan etika penggunaan. Jadi jangan sampai kemudian ketika orang menggunakan AI itu dia di plagiarisme. Jadi AI itu dia cuma mau alat bantu, ya, bukan untuk tugas otomatis. Jadi karena ada AI, bikinnya pakai AI, misalnya ada tugas atau apapun itu sebenarnya boleh, tapi enggak kemudian mengasah sampai critical thinking atau sampai cara berpikir. Kemudian waspada halusinasi, selalu lakukan verifikasi ulang pada informasi yang meragukan. Jadi AI itu kemudian bukan yang kemudian namanya 100% perfect, tetap ada DP salah. Jadi orang kemudian nimbulnya kemudian 100% bergantung pada AI. Tapi sebagai alat itu boleh membantu orang untuk belajar. Kemudian harus perbanyak praktek di dunia nyata. Walaupun AI misalnya orang boleh baca cerita yang ChatGPT sekarang, tapi jangan lupa interaksi langsung itu lebih bagus. Nah, nanti kalian mau kasih yang DP nama server Discord. Server Discord-nya itu dia orang-orang luar negeri. Nanti Kak Alvin kemudian boleh apa DP nama? Belajar sendiri dong, atau dia cuma masuk di grup, kong dengar orang baca cerita apa, kong coba-coba tebak dong, apa orang baca cerita ini dia, tentang ini, misalnya tentang politik atau tentang apa, oke? Baru kesimpulan dan tantangan praktik. Nah, jadi AI itu dia alat, kemudian DP pengguna itu orang. Jadi kecanggihan AI itu bergantung pada orang cara memanfaatkan. Kemudian ini sebenarnya tugas sih. Mulailah percakapan 5 menit dengan AI dalam bahasa Inggris. Nah, sama yang kalian bilang tadi, coba buka ChatGPT, baru buka DP yang voice assistant. Bilang kita mau berlatihan bahasa Inggris. Kayaknya semua HP boleh. Baru kemudian konsistensi. Jadi paling minimal itu 15 menit setiap hari, lebih baik daripada 2 jam seminggu sekali. Makanya kalian bilang, kalau kemudian ngana mau berharap cuma pakaian, itu nggak bakalan mau jadi. Tapi kalau tiap hari itu, makanya kalian walaupun kalian so lancar bahasa Inggris, kalian P2 itu udah sampai sekarang 3 tahun lebih masih berjalan terus. Pokoknya begitu. Karena yang DP nama konsistensi. Jadi walaupun cuma 15 menit tiap hari, itu lebih bagus daripada kemudian pertemuan berapa jam, ya kamari, kemudian 1 minggu kemudian so lupa, 2 minggu kemudian so lupa, begitu dah. Oke? Nah, jadi orang belajar yang namanya belajar autonomous learning atau belajar secara mandiri. Alvin itu dia, walaupun kalian tetap mau tunjuk Pak Alvin, tapi Alvin itu dia harus kemudian reiterate itu dia belajar kembali apa yang kalian ada ini akan ada tunjuk akan. Supaya jangan mudah lupa dengan terlatih dong orang ini itu. Oke? Siap. Oke, ada pertanyaan? Aman. Iya. Oke, berarti I think that's all for today. Yeah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin sekarang ada di mana?